Pemirsa, pekan ini Amerika Serikat 2 kali melancarkan serangan ke Bandar Abbas, Iran. Serangan ini dilakukan di tengah perundingan tak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang dikabarkan mencapai kemajuan penting. Apa dampak serangan bagi upaya perundingan damai? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kamis 28 Mei 2026, Amerika Serikat kembali melancarkan setidaknya 2 serangan di dekat wilayah pelabuhan dan pangkalan militer Bandar Abbas, Iran. Ini merupakan serangan kedua dalam beberapa hari terakhir setelah sebelumnya pada Senin 25 Mei 2026, Amerika Serikat juga menyerang Bandar Abbas. Pada serangan Kamis 28 Mei 2026, militer Amerika Serikat disebut menyerang stasiun kendali darat di tepi bandara Bandar Abbas serta menembak jatuh 4 drone serang Iran di sekitar Selat Hormuz. Amerika Serikat kembali mengklaim serangan di wilayah kedaulatan Iran itu sebagai langkah defensif. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) melancarkan serangan balik ke pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait pada Kamis waktu setempat. Media Iran mengatakan Iran menyerang militer Amerika Serikat menggunakan proyektil udara pada Kamis pukul 4.50 waktu setempat. IRGC memperingatkan musuh-musuh bahwa setiap tindakan agresi terhadap Republik Islam tidak akan dibiarkan tanpa jawaban. Sementara itu, Kuwait mengumumkan mereka telah mengaktifkan pertahanan udaranya untuk menangkis ancaman rudal dan drone musuh. Serangan Amerika Serikat ke Iran ini terjadi dalam status gencatan senjata tanpa batas waktu sejak 21 April 2026 setelah sebelumnya diawali gencatan senjata darurat selama 2 pekan yang dimediasi oleh Pakistan. AS dan Iran secara tidak langsung sempat membahas kerangka kerja jeda pertempuran selama 60 hari. Selama periode ini, isu-isu kritis seperti pelepasan dana Iran yang terhenti akan dinegosiasikan. Sebelum eskalasi di Bandar Abbas kembali pecah, kedua belah pihak dilaporkan sudah mendekati titik temu pada beberapa poin krusial. Di antaranya, Iran bersedia membuka kembali Selat Hormuz secara bertahap untuk jalur kapal dagang dan pasokan minyak internasional. Di sisi lain, Amerika Serikat disebut setuju untuk mengakhiri blokade pelabuhan Iran secara paralel dengan pembukaan Selat Hormuz. Meskipun ada kemajuan, perundingan tiba-tiba buntu dan memicu saling serang akibat serangan Amerika Serikat ke Iran. Antara lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak laporan media yang menyebut bahwa kesepakatan Hormuz telah final. Trump menyebut Washington akan mundur jika kesepakatan itu tidak menguntungkan mereka secara penuh. Well, I think we're doing very well. I think starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish them off. Is there a time frame in your mind? As I've said 1,000 times, the Navy is gone, their Air Force is gone, everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I mean, you can speak to Steve Witkoff and Jared. They're doing a good job. But right now, I think it looks like they want to just make a deal. They want to. I don't think they have a choice. Serangan agresi Amerika Serikat ke Bandar Abbas yang dilakukan di tengah perundingan yang mulai menunjukkan kemajuan bukan hal baru. Pasalnya, beberapa kali Amerika Serikat sudah melakukan hal semacam itu. Memang ini adalah tipe Amerika Serikat ya. Pada saat hampir mencapai persetujuan, mereka melakukan serangan. Ini meyakinkan Iran bahwa Amerika Serikat itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Bahkan kalau kita membaca bagaimana suasana hati masyarakat Iran dan juga masyarakat pimpinan di Iran, mereka mengatakan bahwa Amerika Serikat itu kalau bicara itu pasti bohong, kalau terlibat dalam negosiasi mereka akan ingkar, dan kalau sudah terjadi persetujuan mereka akan menggunting dalam lipatan. Saya pikir ini adalah suatu pengalaman bagi Iran untuk menarik diri dari perjanjian tersebut, karena apapun alasannya, maka Amerika Serikat sudah memperburuk citra hukum internasional dan Amerika Serikat tidak bisa lagi menyatakan diri sebagai part of the problem, part of the solution. Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai bagian dari masalahnya itu. Dari segi strategi, apa yang dilakukan Amerika Serikat ini berupaya untuk membuat Iran bingung sekaligus menguras energi mereka. Namun di sisi lain, Iran diyakini sudah hafal taktik Amerika Serikat dan siap memberikan balasan keras.
teori dari Sun Tzu yang mengatakan the art of war, bahwa lawan itu harus dibuat bingung terus, dibuat pusing, dibuat mereka-reka sehingga energi mereka habis. Dan Amerika Serikat memang tipenya seperti itu, menyerang di tengah suatu perundingan. Dan untuk Iran itu yang dilakukan, tapi untuk negara-negara lain yang dilakukan itu bernama gunboat policy. Jadi dilakukan serangan dan urusan hukumnya diselesaikan kemudian. Saya pikir Iran sangat mengerti cara pandang Amerika Serikat seperti itu, dan untuk itu Iran akan mempersiapkan serangan balasan. Seperti kita dengar statement dari Iran Islamic Revolutionary Guard bahwa mereka akan menyerang basis-basis Amerika Serikat yang berada di bawah kendali US Central Command atau CENTCOM. Perkembangan terkini membuat situasi di Selat Hormuz makin tidak menentu. Sebab bisa jadi double blokade di perairan vital itu akan berjalan lebih lama dan berpotensi memicu krisis global akibat agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel. Sementara itu, saling tidak percaya, khususnya dari kubu Iran kepada Amerika Serikat semakin besar. Karena pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat di masa gencatan senjata sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.